Salam satu hati. Ketemu lagi bersama saya Perdana Putra, rekan-rekan semuanya, di acara kelas MD Melajah Dumun. Oke, kali ini bersama saya kita akan ngebahas seputar sosial media follow up. Rekan-rekan semua pasti udah biasa dong ya bersosial media ya. Facebook, Instagram, Twitter, dan kawan-kawan lainnya. Sebenarnya seberapa ampuh sih kita nge-follow up customer lewat sosial media ini? Dan apa tips and triknya supaya kita bisa nge-follow up customer, calon konsumen kita melalui sosial media follow up? Yuk, bareng bersama saya ikuti podcast ini. Oke, sosial media follow up. Seperti yang kita ketahui ya rekan-rekan semua, pertumbuhan pengguna media sosial zaman sekarang ini semakin luar biasa ya. Tumbuh dengan sangat pesat. Salah satu media sosial yang paling luar biasa pertumbuhannya saat ini adalah Instagram, yang sudah mulai mengikuti kepopuleran dari Facebook. Dengan pengguna sosial media tersebut yang sangat besar dan didukung dengan perkembangan infrastruktur dari internet yang terus berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat, kapasitas yang besar, sehingga dimanapun orang-orang bisa mengakses internet dan dengan mudah terakses dengan media sosial tadi ya. Tentunya media sosial menjadi sebuah media komunikasi yang sangat efektif dan efisien ya dalam menjangkau khayalak banyak. Tentunya kalau kita berbicara di Bali sudah semua ya, bahkan dari anak kecil pun sekarang sudah menggunakan sosial media. Nah, manfaat media sosial antara lain itu apa sih? Pertama, tentunya dengan adanya media sosial ini menyebarluaskan informasi agar terjangkau oleh semua kategori customer, kategori netizen gitu ya. Itu sangat mudah dan sangat-sangat cepat. Yang kedua, manfaat dari sosial media adalah membangun dan meningkatkan engagement dari frontline people dan tentunya dari rekan-rekan selaku dealer ya melalui media sosial. Ketiga, mensosialisasikan program promosi dan edukasi. Ini yang paling penting nih. Kita mau promosi dengan biaya sekecil-kecilnya, kita mau membuat program, kita mau memberikan informasi edukasi kepada customer-customer kita terkait produk dan layanan yang kita miliki, itu sangat mudah hanya dengan media sosial. Dengan cara apa? Posting. Dan yang terakhir, kita bisa membangun interaksi antara kita dan juga konsumen, sehingga ada komunikasi dua arah yang efektif dan efisien. Sehingga kita sebagai seorang produsen, orang yang menjual produk, orang yang menjual layanan kepada customer, kita bisa mendapatkan aspirasi, apresiasi, dan juga opini dari mereka. Sehingga harapannya semua aktivitas kita bisa memberikan sebuah nilai bagi pelanggan-pelanggan kita semua. Seperti yang kita ketahui, di sebelum pandemi dan setelah pandemi ya, dan bahkan nanti prediksinya setelah kembali dalam kondisi new normal, penggunaan media sosial ini akan tetap terus berkembang. Komunikasi ya, sebuah media baru yang sudah biasa digunakan oleh publik pada masa-masa pandemi untuk tetap keep kontak dengan sahabatnya, dengan partnernya, yaitu media sosial ini, tentunya akan menjadi sebuah habit baru di kondisi new normal nanti.
Sehingga bentuk promosi, informasi, dan edukasi yang kita ingin berikan, selain dalam bentuk offline, kita langsung ketemu dengan customer-customer kita dan menjelaskan, ada sebuah metode baru yang disebut dengan metode offline dengan informasi via media sosial ini. Menarik banget kan ya? Ini peluang banget buat rekan-rekan yang ada di bidang marketing, ya. Buat teman-teman yang ingin menjual sebuah produk, ingin menjual atau menawarkan jasa, tentunya sosial media follow up ini akan bisa sekali kita gunakan sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan-pelanggan kita. Ada 4 pendekatan ya yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memfollow up, memprobing customer kita menggunakan si sosial media ini. Ya. Saya akan share ke rekan-rekan semua apa pendekatan-pendekatan tersebut, ya. Pertama adalah pendekatan budaya. Cari tahu asal konsumen. Apakah konsumen tinggal di perkotaan, atau di pedesaan, atau di pertengahan? Kedua, mencari tahu tempat tinggal si konsumen saat ini. Dia tinggal di mana nih? Alamat rumahnya, ya, posisi rumahnya, tempat tinggalnya. Ketiga, cari tahu gaya hidup customer. Ya. Dengan gimana kita bisa mengetahui hal tersebut? Kita bisa lihat di profilnya, mungkin yang dicantumkan di sosial media account-nya dia. Kita bisa melihat foto-foto yang mereka posting ya di sosial media mereka. Dalam tanda kutip, bahasa kerennya sekarang kepo ya. Kita kepoin postingannya si customer. Dari sana kita bisa mengambil insight. Oh, gaya hidup customer seperti ini. Ya. Oh, tempat tinggalnya ternyata di sini. Oh, asalnya dia aslinya dari sini. Hal itu kita gunakan untuk mengelola kata-kata dan cara gaya bicara kita kepada customer-customer kita. Sehingga dengan itu customer kita merasakan lebih dekat dengan kita dan mereka akan ngerasa lebih nyaman berkomunikasi dengan kita. Pendekatan yang kedua kita sebut pendekatan sosial. Ya, setelah tadi ada budaya, kedua pendekatan sosial. Kita mencari tahu pekerjaan konsumen. Ya, kita cari tahu jabatannya, cari tahu bidang usaha milik customer atau tempat ia bekerja. Kita coba mencari tahu usia customer tersebut, ya. Kita bisa lihat dari like konsumennya di bidang apa gitu ya. Dia senang postingan yang seperti apa. Oh, dia suka otomotif, dia suka memodifikasi motornya gitu ya. Kita tahu tuh, oh, konsumen masih usia muda. Dia suka memodifikasi. Itu hobinya dia. Oh, dia suka mancing. Ya. Oh, ternyata dia punya usaha toko alat pancing. Jadi kita bisa tahu nih secara pendekatan sosial kita bisa mengetahui, ya. Dengan seperti itu kita bisa tahu kita mau panggil konsumennya dengan bahasa apa. Oh, dia senang modif motor. Dia anak motor. Dia gabung di komunitas. Terlihat di postingan sosial medianya dia. Mungkin bahasa yang paling cocok untuk kita menyapa customernya adalah, "Hai bro. Hai sis. Apa kabar nih? Salam kenal, nama saya Putra." Kurang lebih seperti itu, ya. Kalau misalnya, oh, yang bersangkutan punya usaha tadi ya, toko alat pancing, sudah berumur, kita bisa panggil dengan, "Selamat siang Pak. Ada yang bisa saya bantu Bapak?" Ya, kita sesuaikan. Jangan sampai kebalikannya tuh ya. Yang masih muda kita panggil Bapak, terus yang sudah lanjut, udah berumur, kita panggil Bro Sis. Ntar nggak nyambung. Atau bahkan paling parahnya adalah customer ngerasa tersinggung. Nah, itu yang mesti kita perhatikan kenapa kita harus melakukan pendekatan secara sosial. Pada saat kita nge-probing customer kita
di sosial media. Semakin clear ya, rekan-rekan semua. Pendekatan yang ketiga, pendekatan hobi. Ya. Sedikit mirip dengan pendekatan sosial tadi ya. Namun di pendekatan secara hobi ini kita mencari tahu hobi konsumen, spesifik banget. Mencari tahu minat si konsumen ini. Apakah dia hobi kulineri? Apakah dia demen fashion, dandan, gonta-ganti baju? Apakah dia senang dengan alam bebas ya? Adventure, mendaki gunung maybe setiap minggu gitu ya. Naik sepeda ke sawah-sawah, seperti itu. Nah, dari pendekatan hobi ini, kita bisa masuk memprobing customer dengan bahan-bahan obrolan supaya kita tetap dekat, tetap engage dengan customer-customer kita, dan bisa juga menjadi pertimbangan dalam menawarkan produk yang kita ingin tawarkan ke konsumen. Oh, kalau kita berbicara produk motor ya, customer sukanya adventure ya, mendaki gunung, melewati lembah gitu ya kalau kata Ninja Hattori dulu ya. Artinya motor yang kita tawarkan ke customer tersebut nggak mungkin motor matic juga kan ya, karena dia senang mendaki gunung, lewati lembah. Kita berikan dia motor sport, touring ya, motor yang ada giginya, sehingga mereka bisa lebih mudah, bisa lebih happy ya untuk menjalani petualangan mereka di mungkin jalan tanjakan yang terjal ya, jalan yang ada batu-batunya, seperti itu. Jadi cocok buat mereka. Nah, itu pendekatan secara hobi yang bisa kita lakukan untuk memprobing customer lewat sosial media. Semakin menarik bukan ya? Dan ternyata, wah, ada metode seperti ini. Dan pendekatan yang terakhir, yang nomor 4 ya. Tadi kita udah ngebahas pendekatan budaya, pendekatan sosial, pendekatan hobi, dan yang terakhir adalah pendekatan keluarga. Jadi kita coba cari tahu status konsumen di keluarganya apa. Kepala rumah tangga kah? Anak pertama kah? Anak terakhir kah? Ya, atau ibu rumah tangga? Oke. Karena dari sana kita bisa tahu, siapa sebenarnya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan si customer kita untuk melakukan pembelian. Apakah kepala rumah tangga? Atau justru ibu rumah tangga? Atau anak-anak mereka? Ya. Kita juga bisa melihat jumlah anak konsumen dan umur anak-anak konsumen jika udah punya. Pada saat dia ngepost foto keluarga, biasanya tuh kita bisa lihat, kira-kira nih SMA ya, ini kira-kira SMP nih, ntar lagi bisa kita tawarkan beli motor kalau kita berbicara produk motor ya. Sehingga kita bisa tahu potensi dari si customer tersebut, potensi pembelian. Keluarga Bapak Wayan ternyata terdiri dari 1 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Ada potensi ya, 4 pembelian motor untuk jangka waktu ke depan. Sehingga jika kita membangun hubungan yang baik, memberikan pelayanan yang baik kepada si Pak Wayan ini, kita punya tabungan untuk 4 calon-calon pelanggan baru nantinya, yaitu anak-anak dari Pak Wayan tadi. Itulah ya, kita mulai buka mindset kita. Ternyata, wow, kalau sosial media dimanfaatkan sampai dengan segitunya, luar biasa dampak yang bisa kita dapatkan sebagai seorang marketing, sebagai seorang marketers, rekan-rekan semuanya. Ya, jadi ada 4 pendekatan yang bisa kita gunakan saat kita nge-probing customer menggunakan sosial media. Oke. Dan beberapa tips juga dari saya selain pendekatan yang tadi, supaya si customer merasa nyaman berkomunikasi dengan kita melalui sosial media ini. Yang pertama yang harus kita sampaikan adalah ya, ingat, jika kita
sudah membuka informasi di sosial media kita, itu artinya kapanpun si customer bertanya, komen, memberikan masukan, dan lain-lain, haruslah kita respon dengan cepat. Ya, respon untuk sosial media menurut penelitian yang sudah berjalan sebelumnya, agar tetap si customer ini ngerasa nyaman, minimal lead time atau waktu teman-teman membalas atau merespon pertanyaan, masukan dari konsumen tadi, itu adalah maksimal 30 menit untuk semua jenis sosial media. Facebook, Instagram, Twitter, semuanya maksimal 30 menit. Karena lewat dari 30 menit, akan cenderung si customer sudah berubah pikiran, atau kita tidak bisa mendapatkan moment of truth ya dari si customer tersebut. Oke. Pada sesi berikutnya ya, kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana cara merespon pertanyaan, masukan dari si customer di sosial media dengan metode JGBR. Ya, itu udah kepanjangannya tuh ya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas ya lebih panjang seputar cara merespon pertanyaan konsumen di sosial media dengan metode JGBR. Oke. Jadi kesimpulannya, rekan-rekan semua, dengan apa yang udah kita bahas tadi, bahwa yang namanya follow up customer di sosial media ini sangat penting kita mulai lakukan dari saat ini. Ya. Kita mulai mengenal customer kita mulai memfollow customer kita, karena di balik itu semua ada potensi ya yang bisa kita berikan kepada konsumen kita, sehingga hubungan antara kita dengan konsumen kita tetap terjalin dengan baik. Itu dari saya. Selamat mencoba. Demikian sesi kelas MD untuk follow up sosial media. Salam satu hati. Sampai jumpa lagi dengan saya, Perdana Putra. Bye-bye.